نبينا محمد بن عبد الله الذي أسري ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Pertama saya mohon izin minta saya duduk sedikit tinggi, tidak mengurangi kemuliaan dan kehormatan Bapak Ibu sekalian. Ini untuk sedang kalian saja. Yang kita hormati, kita muliakan Tuan rumah Bapak Dr. Muhammad Yusuf Atih dan keluarga. Semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, kolega beliau yang hadir hari ini, dan saya juga mengenal betul insyaallah orang-orang baik. Ada Bapak Fahmi dari Jakarta, ada Pak Yusuf Hamka, Bapak Alun, ada Pak Kapolda, Pak Rudi, ada juga Forkompinda, Pak Bupati sudah memberikan sambutan, Pak Kapolres, Pak Dandim dan yang lainnya. Kita doakan semuanya tanpa kecuali semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya berdiri. Sekarang duduk dulu ya. Baik. Berkah artinya ziyadatul khair wastimraruhu, bertambahnya nilai kebaikan dan konsisten kebaikan itu dijaga sampai pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pejabat yang diberkahi artinya diberikan oleh Allah kemampuan menggunakan jabatan itu dengan baik dan dijaga kebaikan itu sampai pulang menghadap Allah. Pengusaha yang diberkahi artinya diberikan oleh Allah kebaikan dalam usahanya, sehingga dari kebaikan itu melahirkan dampak-dampak baik di kehidupan sampai kembali kepada Allah. Kiai, Ustadz, Habib, ulama yang diberkahi artinya orang-orang yang ilmunya dititipkan kebaikan di dalamnya, sehingga dengan kebaikan itu menjadikan orang-orang yang diajarnya bukan hanya pintar tapi juga baik menggunakan ilmunya dalam kehidupan. Sekarang kalau kita melacak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan tiba di satu masa saat orang-orang baik lebih banyak dibutuhkan dibanding orang pintar. Karena Nabi memberikan isyarat jauh-jauh hari akan tiba nanti seorang pengajar gelarnya bisa banyak, Ustadz, Kiai, Habib, Alim, tapi tidak ada kebaikan dalam gelar yang melekat itu. Alih-alih mengajarkan ilmu yang baik, tapi berpotensi menimbulkan ketidakbaikan dalam kehidupan. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun, riwayat lain yubqi alima ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Paham? Tidak. Allah itu satu saat nanti kalau ingin mengambil ilmu tidak akan mengambil secara langsung, tapi akan mewafatkan ulama yang pintar yang baik-baiknya, sampai tiba-tiba muncullah sosok-sosok yang diustadzkan
yang diulama-ulamakan padahal tidak punya kapasitas dalam mengajar. Anehnya, ini bahasa Nabi nih, followersnya banyak, subscribersnya banyak, pengikutnya banyak, dijadikan rujukan, ditanya, menjawab, dan jawabannya menimbulkan keresahan dalam kehidupan. Demikian pula akan tiba satu masa yang punya kedudukan berpotensi tidak baik, yang punya usaha berpotensi tidak baik. Jika bergabung keseluruhannya, maka musibah akan terjadi di tempat itu. Itulah sebabnya kita penting belajar kembali menjadikan diri kita sebagai orang-orang baik, bekerja dengan baik, dan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang lebih baik. Dan insya Allah yang berkumpul di masjid ini sepanjang yang saya tahu, insya Allah semuanya orang-orang baik. Bapak Ibu sekalian, mengapa Isra Mi'raj itu penting? Hingga ditampilkan dalam Al-Quran menjadi satu nama surah dari 114 surah. Imam Muslim memberikan subtopik khusus 54 topik. Satu topiknya ada 96 subtopik Kitabul Iman. Di antaranya subtopik yang ke-76, 4 halaman, dari halaman 74 sampai 78 itu khusus pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menulis kitab sejarah tarikh, mendapat penghargaan dari King Faisal terbaik di zamannya, namanya Ar-Rahiqul Makhtum, dan di halaman 132 memasukkan pembahasan Al-Isra dan Mi'raj. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ahli tafsir, diakui di muka bumi, namanya istimewa. Beliau berceramah tentang sejarah, jadi buku namanya As-Sirah An-Nabawiyah. Di halaman 291 sampai dengan 305 memasukkan bab tentang Al-Isra dan Mi'raj. Jadi ulama dulu sudah menempatkan pembahasan ini menjadi penting. Ulama kini mendokumentasikan pentingnya pembahasan Isra Mi'raj itu dalam beragam kitab. Jadi kalau pemerintah kita menetapkan Isra dan Mi'raj sebagai peringatan yang harus dipelajari, itu anugerah yang Allah berikan untuk bangsa kita. Isra dan Mi'raj ditetapkan oleh Allah melalui turunnya surah 17. Di ayat yang pertama, melahirkan satu keputusan dengan 17 amal. Surahnya surah ke-17, amalnya 17. Oleh Pak Ate dibikinkan 17 pohon di belakang tuh. Karena beliau BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, jadi pembangunannya bangun masjid, bangun sekolah. Kita doakan mudah-mudahan ini semua diberkahi Allah ya. Ya, kita cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Fokus, ini intinya. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menganugerahkan secara istimewa dengan memperkenankan Rasul terbaiknya Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan malam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sekejap, yang wilayahnya diberikan banyak keberkahan.
linuriyahu min ayatina. Kemudian berlangsung proses Mi'raj. Tujuan Isra dan Mi'raj ini, kata Allah, tolong catat ini, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya tentang ayat-ayat kami. Innahu huwas sami'ul basir, sungguh Allah lah yang maha mendengar dan maha mengamati dengan dalam. Di titik ini kita akan mulai pelajaran kita. Anggap yang tadi muqaddimah, dan ini inti tausiah kita mengenai Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan dalam Al-Quran, inti Isra Mi'raj itu ayat. Intinya apa? Bu, apa intinya Isra Mi'raj? Sekarang pertanyaannya, apa artinya ayat? Tanda. Apa itu tanda? Ayat. Saya izin berdiri ya Pak, Bu, Ibu-ibu, ingin kelihatan ya. Udah nggak usah tepuk tangan, nggak ada merpati itu. Tanda di dalam bahasa Arab itu ada 3 kata. Ada berapa? 3. Satu, ada yang disebut dengan alamat. Apa namanya? Saya tulis ya, biar jelas nih. Ibu maaf, saya tanya belakang. Ini kelihatan Bu? Masya Allah. Pak, ini masjidnya berkah Pak. Tuh ibu sana tuh, belum saya tulis udah kelihatan. Imannya kuat sekali tuh. Ini alamat, ini ya. Alamat artinya tanda yang mendekatkan seseorang pada tempat yang dituju. Di mana alamatnya Pak Kapolda, misal Pak Rudi, Anda tahu alamatnya, Anda mudah sampai ke tujuan. Belum tahu alamatnya, Anda berputar mencari tempat tujuannya. Ini alamat. Yang kedua, ada yang disebut dengan simatun, wasmah. Kata bendanya isim, diartikan dengan nama. Nama kita bahasa Arabnya isim, ismun. Jadi isim itu bukan jimat, asalnya nama. Kenapa isim disebut nama? Karena membedakan antara satu zat dengan yang lainnya. Saya Adi, di hadapan saya Pak Yusuf Hamka. Pak Yusuf dengan Adi bedanya terletak pada namanya. Pak Yusuf yang dipanggil beliau, Adi yang dipanggil saya. Jika Anda ingin memberikan tanda yang membedakan satu orang dengan yang lainnya, maka bahasa Arabnya disebut dengan apa? Isim. Karena itu Nabi mengatakan, tandai anggota keluarga kita dengan nama-nama yang indah dan baik, supaya kebaikan nama itu melekat pada perjalanan hidupnya sampai pulang menghadap Allah. Ada beberapa sahabat Nabi yang langsung namanya dirubah oleh Allah, karena nama bagian dari doa. Oh, hati-hati. Dulu pernah ada yang namanya si sedih, zaman Nabi ada, hidupnya sedih terus. Konsultasi ke Nabi, baru datang Nabi langsung bilang, rubah namamu jadi si bahagia. Sejak saat itu berubah hidupnya. Ada nama-nama yang itu mutlak harus diganti. Misal nama setan. Itu setan itu kurang lebih ada 9 jenis setan yang hadir di sekitaran kita, punya nama. Di masjid ada setannya Pak, jangan dikira nggak ada. Dan yang pertama kali digoda DKM masjid, bukan jamaahnya, DKM-nya dulu. Sebab kalau DKM-nya sudah nggak benar, jamaahnya malas datang. Nanti kalau sudah bagus, baru dia masuk dalam sholat. Namanya khanzab. Idza udzina
fafarra alaihi syaitan wa alaihi dharat. Kata Nabi, kalau azan dikumandangkan, setan ini saking bencinya suara azan, lari terbirit-birit sampai tutup hidung, bukan telinga. Dia menggambarkan kalaupun azan ada baunya, saya nggak mau cium. Makanya kalau ada orang walaupun jarang ke masjid atau nggak pernah sholat, dengar azan itu bisa sadar, Pak sudah azan Pak, karena setannya lari. Fa'idha thuwiba, kalau adzannya selesai, fa'ada, setannya balik lagi. Makanya orang yang disampaikan bisa jawab begini, tenang, baru adzan, belum qomat. Balik. Wa idza kabbara, sampai nanti saat takbir, fayaqulu syaitanu, barulah dia bertugas, uzkur kadza hatta la yash'urul musalli kam rakatan yusalli. Orang sholat digodanya itu saat takbir. Sebelum takbir dibiarkan fokus, khusyuk. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar, baru kata setan, ingat ini, ingat itu. Pak Bupati begitu takbir, jalan macet sana, hati-hati, ini belum terurai. Masuk semua. Hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli, sampai ada orang sholat yang tidak sadar, lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu khanzab, setan rumah. Hati-hati Bu, dasim, perempuannya dasimah tuh. Itu tugasnya khusus untuk memecah belah hubungan suami istri. Itu di Quran surah kedua ayat 102. Intinya isim. 3, saya cepat, ada yang disebut dengan ayat. Ayat ini tidak ada makna lain dalam bahasa Arab kecuali tanda yang mengharuskan orang-orang yang mengetahuinya, mendengar informasinya, membaca beritanya, menjadikan ia lebih dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, ayat itu adalah tanda yang mengharuskan kita lebih dekat dengan Allah. Seluruh informasi di Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, demikian seterusnya. Mengapa disebut dengan ayat? Karena setiap ibu baca Al-Quran, ibu lebih merasa dekat dengan Allah. Setiap bapak dengar bacaan Al-Quran, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Quran surah 8 ayat kedua. Setiap dibacakan ayat, merasa bertambah iman kita, merasa lebih dekat dengan Allah. Ada rumus dalam Quran ditafsir. Jika ada ayat di Al-Quran, di dalamnya tersebut kata ayat, maka semua informasi yang terdapat di ayat itu harus membuat diri kita lebih dekat dengan Allah. Tujuan Isra dan Mi'raj bukan ingin menghadirkan cerita Nabi pernah ke Palestina naik buruk cuma semalam balik lagi, naik ke langit mampir di surga, lapis 1 ketemu Nabi Adam, lapis 2 Nabi Isa dengan Nabi Yahya, lapis ketiga, lapis keempat, lapis kelima sampai ketujuh Nabi Ibrahim, kemudian lihat surga, lihat neraka. Bukan itu maksudnya. Yang diinginkan oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, semua umat Nabi Muhammad kenal Allah, dekat dengan Allah, tahu Allah, dan merasa punya Allah. Ini yang paling penting, merasa punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, maka dampak yang terjadi pada hidupnya akan merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, merasa lebih menerima takdir, karena puncaknya dia merasa punya Allah. Mengapa ada orang sering mengeluh? Ternyata bukan karena kurang bahagia, bukan karena kurang uang, bukan karena kurang jabatan. Pada puncaknya
merasa kurang punya Allah. Saya tanya, ibu Tuhannya siapa? Maha kaya tidak? Punya segalanya tidak? Kalau kita punya Tuhan yang maha kaya, maka kenapa mesti mengeluh dengan kefakiran? Orang yang punya Tuhan maha kaya, dia akan bangga dengan Tuhannya, tidak akan mungkin mengeluhkan kekurangan hidupnya. Kenapa? Karena dia punya Tuhan yang maha kaya. Kalau sakit, Allah maha penyembuh tidak? Maha segalanya tidak? Kalau dia merasa punya Allah yang maha menyembuhkan, tidak akan pesimis dengan penyakit yang dititipkan. Jadi puncak Isra Mi'raj itu memberikan tanda berupa ayat agar setiap umat Nabi Muhammad merasakan bahwa kita punya Allah. Paham sampai di sini? Sudah pahamkah sejauh ini? Paham ya? Nah, sekarang kalau sudah paham, mari kita urutkan tanda-tanda apa saja yang ditampilkan dari Isra Mi'raj untuk kita bawa pulang. Ada 17 tanda. Kita bahas berapa siang ini? Ini saya tanya Pak Ate dulu, sampai jam berapa Pak? Terserah. Sampai jam berapa Bu? Yang di sana mau jam 5 Pak, saya jam 3 pulang. Yuk kita mulai ya. Bismillah. Isra Mi'raj menurut para ulama waktunya ada 8 versi. Dari 8 ini semua sepakat bahwa yang paling kuat terjadi setelah 2 orang yang paling disayang Nabi itu wafat. Nih, pada bagian ini tolong dicatat untuk yang dititipkan kedudukan, yang dalam usaha sebagainya, karena ini tanda pertama yang paling penting. Bapak Ibu sekalian, saya tanya sebentar, istri Nabi yang pertama namanya siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau perempuan terhormat bukan? Kaya tidak? Pengusaha bukan? Banyak enggak hartanya? Tahu dari mana? Oh. Nanti kalau umrah, ini saya doakan yang belum bisa berangkat ya. Nabung, tidak cukup dengan amin, nabung. Ini saya kasih gambaran nih. Ini kalau misalnya paling dekat aja, sini Zam-Zam, ini nempel Sofwa, ini jalan sini, ini bukit besar namanya Jabal Kubais, atasnya Istana Raja. Ini bukit namanya Bukit Kehormatan. Siapa yang pegang bukit ini menunjukkan dia punya kuasa. Dulu Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj ini mengumumkannya di sini. Sekarang jadi istana untuk menandakan itu yang punya kuasa. Dari sini kita lurus, belok ke kanan, ketemu pintu 26, depannya pos, ada CCP 1 warna putih sini nih. Lurus, ini pintu 27, gate Nabi, babun Nabi. Di sini awal peristiwa Nabi Muhammad akan diisrakan. Lihat di hadis Muslim, sedang istirahat malam-malam, atapnya tiba-tiba terbuka, malaikat Jibril turun. Ini dari sini, babun Nabi. Cepat dulu, lurus sampai ke ujung sini. Di sini nanti kita akan temukan, ini sampai ujung udah saya hitung, kurang lebih ada 35 kipas angin nih. Udah saya hitung nih, kalau 36 berarti nambah 1. Ini ada pintu Babus Salam, di sini tempat sa'i Sofwa, di sini Marwah, di sini Nabi dilahirkan, Maulid Nabi, jadi perpustakaan sekarang. Di ujung sini Marwah, begitu selesai sa'i 7 kali keluar. Ini kita keluar dari Marwah, di sini ada toilet. Ini ada bukit di belakangnya panjang, dari sini sampai ke sini.
Bukit Panjang ini dari sini ke sini itu dulu gudang tempat nyimpannya aset-aset Sayyidah Khadijah. Oh, kalau mau tahu kayaknya beliau tuh. Berumah tangganya di sini. Lahir di sini, berumah tangga di sini. Saking kayanya, oh. Jadi kalau ibu mau usaha, boleh. Perempuan ada yang ahli bidang kedokteran, yang ngajar seperti Sayyidah Aisyah. Ahli keperawatan seperti Sayyidah Fatimah. Menyalurkan hobi boleh sepanjang tidak mengganggu kewajiban dalam rumah tangga. Yang laki-laki demikian. Tapi poin yang terpenting, tidak pernah ada hasil usaha yang dihasilkan dari niaga beliau kecuali dipersembahkan untuk membantu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini poin satunya. Apa yang terjadi? Sayyidah Khadijah itu, Bu, sampai dikenang selama hidup Nabi sampai beliau meninggal usia 64 tahun 4 bulan 619 Masehi beliau meninggal, tapi namanya masih disebut dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaannya? Ini pelan-pelan ya. Tidak pernah ada kebutuhan dan kegelisahan Nabi di dalam rumah kecuali menjadi selesai ketika melihat Sayyidah Khadijah. Sebentar nih, Pak, istri Nabi ada berapa? Tenang Bu, saya nggak akan bahas poligami, tenang aja. Saya cuma tanya nih, istri Nabi ada berapa? 11. Pertanyaan saya, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Saya pelajari, ternyata hikmahnya bukan karena poligaminya, karena semua istri Nabi yang 11 itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Ada yang cemburuan, senang belajar, ada yang hobi bikin kue, Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ada yang senang tampilan fashion, pakai pakaian. Berangkat ke pengajian, tanya suami, "Papa, mana yang bagus ya, biru apa merah?" Kata suaminya, "Biru bagus deh." Istrinya bilang, "Kayaknya merah deh." Dia tanya tapi udah punya jawaban. Begitu keluar, hijau tuh. Model begitu ada. Nah, semua ini dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga semua karakter-karakter itu menjadi baik. Dan puncaknya terletak pada Sayyidah Khadijah. Al-Bukhari nomor hadis yang ketiga, tidak pernah Nabi punya persoalan melihat wajah Sayyidah Khadijah, mendengar kata-kata Sayyidah Khadijah, kecuali berkurang setengah persoalannya dan tenang hatinya. Nih Pak Ate, Nabi turun dari Gua Hira. Saya pernah naik tuh Pak. Gua Hira itu dari rumah Nabi ke bukitnya aja 5 bukit lagi. Dari bawah ke atas 700 meter. Turun lagi sedikit baru ada guanya. Kenapa dipilih Gua Hira? Salah satu hikmahnya karena semua bentuk batu di gua itu langsung menghadap ke arah Ka'bah. Jadi Nabi kalau naik mengamati, masuk lagi, tahannuts, ibadah sama Allah. Satu kali wahyu belum turun siang-siang, persis seperti sekarang. Turun beliau dari atas mau pulang ke rumah. Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Sampai di tengah-tengah tiba-tiba suasana kosong, muncul suara, "Muhammad." Tengok kanan kosong, kiri nggak ada orang. "Muhammad." Belakang kosong. Begitu ke atas, ini di hadisnya, saya melihat sosok besar seperti duduk antara langit dan bumi, manggil "Muhammad, Muhammad." Pak Kapolda dah bintang 2 tuh iktikaf di masjid ini, siang-siang keluar kosong, ada yang manggil, "Rudi, Rudi." Nengok kanan kiri depan belakang kosong. Begitu ke atas, badan besar, jubah putih, rambut panjang, manggil, "Rudi." Kira-kira gimana tuh? Apa? Sieun tuh.
Faru'ibtu minhu, kata Nabi, aku gelisah, bulu kuduku naik, aku percepat jalanku pulang. Karena itu pertama kali melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Sedang gelisah, ada rasa takut, sampai rumah dibuka pintunya oleh Sayyidah Khadijah, melihat wajahnya hilang setengah gelisahnya. Bisa nggak tuh bapak pulang ke rumah lagi banyak masalah, begitu lihat istri, tambah masalah. Nah, kalau hilang setengah masalah, itu Sayyidah Khadijah. Zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku, selimuti aku. Nabi masuk kamar, kita kan taunya diselimutin. Ternyata dalam sirahnya lengkap, dibisikkan di telinga Nabi, au kama qalat zauji, sayang. Loh, manggil sayang, Pak. Suamiku sayang, engkau itu orang baik, tidak pernah punya musuh, selalu menolong yang lemah, merawat anak yatim, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Nah, pertanyaannya, ibu praktekin nggak di rumah? Kapan ibu terakhir bilang sayang sama suami? Nah, jadi tanda yang pertama ingin diberikan, pelan-pelan dulu. Ini setiap ada masalah di luar, masuk ke rumah, itu selesai dengan adanya Sayyidah Khadijah. Di luar rumah, jangan dikira nggak ada yang ganggu. Nabi punya jabatan, jabatannya tinggi, SK-nya turun dari langit. Apa fitrah jabatan? Ketika melakukan perbaikan-perbaikan, muncul gangguan. Makanya saya katakan pada para pejabat nih, Pak Ate, Kapolda, Kapolres, Pak Dandim dan sebagainya. Jadi ketika Anda memilih takdir lewat jabatan untuk membuktikan Anda punya kemampuan dan layak di bidangnya, maka dikirimkan oleh Allah ujian berupa gangguan. Jadi gangguan itu dihadirkan bukan untuk mengganggu, untuk mengkonfirmasi bahwa kita layak menerima tugas itu. Apa yang terjadi? Muncul sosok paman. Nah, inilah pentingnya Pak Ateh punya teman-teman yang baik, yang bukan hadir saat punya kepentingan dan suka duka. Dia datang menemani, dia datang memberikan perlindungan yang baik, dia menerangkan pada orang sehingga kawan merasa nyaman. Itu mahal, dan itu didapatkan pada sosok bernama Abu Thalib. Ada yang ganggu Nabi? Beliau bukan hanya pasang badan, pasang kepala, pasang lisan, pasang telinga, pasang kaki. Jadi Nabi kalau di luar ada yang ganggu, ada yang tenangkan pamannya. Di dalam ada masalah, ada yang menenangkan istrinya. Di tahun itu dua-duanya wafat di tahun yang sama. Bapak kebayang nggak, Pak Bupati punya teman sahabat, bantuin kita, rawat kita, jaga kita, tiba-tiba meninggal, perasaan Bapak gimana? Sedih. Nah, ini di tahun yang sama, paman meninggal, istri meninggal, Bu. Maka di luar tidak ada yang melindungi lagi, di dalam tidak ada yang mengayomi lagi. Jadi perbedaannya, begitu Nabi keluar rumah, Abu Jahal dengan bangganya langsung, bukan dengan kata-kata lagi, dengan fisik. Berangkat ke Taif, diajak anak angkat beliau Zaid bin Harithah. Sampai ke Taif, ternyata hoax sudah duluan sampai ke Taif. Anda bayangkan, belum ada Instagram, belum ada Facebook, belum ada YouTube, media sosial belum ada, tapi hoax sudah sampai ke Taif duluan. Jadi hoax itu bukan produk kekinian, zaman jahiliyah pun sudah ada. Jadi kalau Anda bikin hoax zaman sekarang, Anda ketinggalan dan kalah canggih zaman jahiliyah. Sejahiliyah orang jahiliyah, catat tuh, sejahiliyahnya jahiliyah orang-orang jahiliyah, kalau urusan bikin hoax itu paling top. Dia nggak pakai tasrif, nggak pakai perangkat, belum orangnya datang sudah sampai beritanya.
nanti akan ada si Muhammad pemecah belah, tukang tipu, orang yang suka bikin kerusuhan, memecah di antara masyarakat. Kalau datang ke sana, jangan pastikan dia bisa menetap di sana. Itu dari kalangan orang dewasa sampai anak kecil, Bu. Begitu sampai, mereka bukan hanya menunggu Nabi dengan fisiknya, ada yang bawa batu siap lontar. Dalam riwayat disebutkan Nabi dilontar dengan batu, darahnya kena, dilindungi Zaid, darahnya kena, ditarik untuk beristirahat. Ya Rasulullah, kita mundur sejenak. Disinilah inti doa itu dimulai. Lihat ini, begitu duduk, pelindung sudah tidak ada, di rumah sudah tidak ada, datang ke setiap tempat diganggu. Tiba-tiba Nabi duduk, malaikat turun. Ya Rasulullah, mud yadaika ilas sana, angkat tanganmu ke langit. Langit itu kiblatud doa. Makanya kalau doa kita begini, Ka'bah kiblatus shalah. Angkat tanganmu, mohonkan pada Allah supaya aku mengangkat 2 gunung di Taif untuk menghimpit mereka. Sampai sekarang lokasinya masih ada. Bapak pahami, satu saat kalau mau ikut saya tunjukkan tuh. Apa jawab Nabi? Yang viral cuma sampai sini. La innahum qaumun la ya'lamun. Jangan. Mereka belum tahu saja siapa saya. Saya berharap dengan sikap ini nanti di Taif akan hadir keturunan ke depan orang-orang baik yang kenal Allah. Jadi orang baik itu nggak pendendam. Kalau mau nyari teman yang terbaik, salah satu karakternya Ali Imran ayat 134, cari orang baik yang hatinya bersih, yang bebas dari sifat dendam. Wal kadhiminal ghaidha. Perhatikan doanya. Nabi duduk, badan berdarah, kemudian keluarlah doa itu. Ilahi ila man takiluni a ila ba'idin yu'limuni am ila qaribin yu'dhini aw yuhjimuni fa ana radin ma lam taghdab alayya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nanti saya ijazahkan doa ini, Bapak Ibu boleh simpan. Au kama qala sallallahu. Ya Allah, kemana lagi Engkau akan perintahkan aku membawa misi dakwah ini? Apakah tempatnya masih jauh, tapi ketika aku sampai di situ aku akan disakiti lagi? Atau tempatnya dekat di sini, tapi ketika sampai aku akan diteror lagi? Aku tidak peduli ya Allah, sepanjang Engkau tidak marah kepadaku, aku siap ditempatkan dimanapun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Setelah doa itu dipanjatkan, muncullah undangan Isra Mi'raj. Itu asalnya. Maka tanda pertamanya apa? Pertama, sebaik-baiknya kita punya teman, sebaik-baiknya kita punya pasangan, sebaik-baiknya kita punya harapan dalam tugas dan jabatan, tetap semua itu tidak akan pernah mengalahkan kuasa dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kita harus lakukan, Allah beri tanda. Kalau sudah ada orang-orang sekitaran kita yang mengatakan mustahil, tidak mungkin, nggak bisa, nggak ada, itu tanda pertama, Bu. Tanda pertama dari Allah, tinggalkan pendapat manusia, langsung kembali pada Allah. Hikmah 1. Ibu kenal Nabi Zakaria? Kenal di mana? Luar biasa ini. Nabi Zakaria punya istri namanya Eliasobat, bahasa Latinnya Elizabeth. Ujiannya sampai sepuh divonis secara medis tak mungkin punya keturunan. Maaf, divonis monofos dan mandul. Orang-orang mengatakan ini nggak mungkin punya keturunan, ini nggak bisa punya keturunan. Apa yang terjadi?
Nanti lihat Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 38 sampai 39. Ketika orang mengatakan ini tidak bisa, ini tidak mungkin, beliau tinggalkan opini publik, langsung menunaikan salat 2 rakaat, ditunaikan salat, dalam salatnya minta kepada Allah, menyebut nama Allah yang memberi batas-batas dalam pemberian dan tidak ada batas di dalamnya bagi Allah. Namanya Wahhab. Apa namanya? Nah, ini rumus. Kalau ibu sedang punya masalah, minta sama Allah, cari nama Allah sesuai masalah kita. Namanya Al-Asmaul Husna. Apa namanya? Dalilnya di surah 17 Al-Isra ayat 110. Qulid Allah. Ini perintah. Hei fulan, kalau engkau punya masalah, sedang sulit di pekerjaan, di rumah tangga, kehidupan sosial, kata Allah, sebut nama Allah, minta. Mungkin bukan kurang pintar, bukan kurang ilmu, kurang doa. Sebut nama Allah, ya Allah. Awid Ar-Rahman, atau sebut namanya Ar-Rahman. Jadi bukan bikin status, Bu. Mengapa aku seperti ini, ya Allah? Aminkan ya. Doa. Makanya ngaji yang benar. Tolong ketua yayasan nanti ya. Pelajaran-pelajarannya harus betul tuh. Bukunya, kitabnya, pesantrennya pakai kitab yang benar. Jalasa yajlisu jalsatan wa jalsan. Nah, itu pakai. Nah, sekarang orang ngajinya berubah. Fasbaka yufasbiku Facebookan. Instagramayan Instagrimu Instagraman. Tabaya tubuh YouTuban. Allah bilang punya masalah, doa. Ini punya masalah, bikin status, gak selesai-selesai. Ayyamma tad'u, kalau anda tahu, falahul asmaul husna, pilih nama Allah dari 99 itu yang sesuai kebutuhan kita. Hafal 99 bagus, tapi kalau mau doa tidak harus semuanya, Bu. Pilih salah satu. Misal, ada masalah belum selesai, Yal Fattah. Rumusnya, ya Allah, Yal Fattah. Iftahli abwabal khair. Ya Allah yang maha pemberi solusi, bukakan padaku pintu-pintu solusi dari masalah ini. Ada anak-anak mau belajar, ya Allah, Yal Alim. Ya Allah pemilik pengetahuan, mohon berikan padaku tambahan pengetahuan. Ibu punya banyak masalah, pengen sabar, ya Allah, ya sabar, ditanamkan kesabaran. Ibu nggak punya masalah, disebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya sabar, dikasih masalah. Maka Nabi Zakaria menggunakan kata Wahhab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua berkata aku nggak mungkin punya keturunan. Semua memvonis istriku tak mungkin punya anak. Maka aku mohon padamu yang tidak punya batas dalam pemberian, namanya Wahhab. Memanggilnya Hab. Rabbi habli, Rabbana hablana. Apa yang terjadi? Turun jawaban, langsung dikabulkan. Jadi tanda pertama Isra Mi'raj, kalau sedang punya masalah, sedang sulit, orang mengatakan tak mungkin lagi, maka katakan pada diri kita, saya masih punya Allah. Saya masih punya. Itu poin satu. Sekarang cara mintanya bagaimana? Ini akhir pembahasan kita. Saya mau doa, mau minta, punya masalah, sedang tugas ada yang ganggu, di rumah tangga rumit situasi, berniaga ada yang nipu. Gimana cara kita minta? Dipanggillah Nabi oleh Allah, berangkat ke Baitul Maqdis, ditunjukkan peta dunia tentang perjalanan umatnya, dinaikin ke atas ke langit khusus menerima cara kita untuk umat Nabi Muhammad memohon kepada Allah
saat memiliki beragam persoalan untuk dimudahkan dalam kehidupan naik.